Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya percaya berkat Allah yang melampaui segala akal senantiasa ada dan nyata bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 2 demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang guru besar atau rabi Yahudi yang sangat terkemuka pada zaman itu, tetapi ia tidak memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologi yang tinggi, yang sulit dimengerti oleh jemaat awam, atau memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa puitis yang dapat membius para pendengarnya. Tetapi apa? Tapi Rasul Paulus memberitahukan Injil dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti sehingga firman Tuhan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Namun yang terutama ini bukan pemberitaan Paulus. Yang terutama adalah tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Hal ini memang perlu dipertegas karena ada banyak hamba Tuhan atau pengerja gereja ketika melayani pekerjaan Tuhan fokus pada pemberitaannya sendiri, yaitu pemberitaan diri sendiri, bukan pribadi Tuhan Yesus. Jadi, tujuan pelayanannya adalah mencari popularitas, kemegahan diri dan mengedepankan pribadi sendiri. Kita harus memperhatikan apa yang senantiasa kita harus lakukan, bahwa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi kenyataannya seringkali kita mengedepankan diri pribadi, harus memperhatikan dan minta didengar pendapat kita. Lalu apabila tidak direspon atau tidak diperhatikan, maka akan ngambek dan mau mundur dari pelayanan. Berbeda sekali dengan tujuan Paulus yang memberitakan Injil, yaitu supaya jemaat mengenal pribadi Kristus dan lebih lagi mengalami jamahan kasih Tuhan. Hidup meneladani kasih Kristus. Rasul Paulus rindu jemaat Korintus benar-benar menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kunci utama keberhasilan pelayanan Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Ia tidak pernah malu menyampaikan kekurangan dan kelemahannya di hadapan jemaat. Ia menunjukkan bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya paling hebat, paling benar atau paling suci. Tidak. Rasul Paulus berusaha sedemikian rupa supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya fasih bicara firman, tetapi berusaha menjadi pelaku firman dan teladan bagi jemaat. Karena itu, ia tidak melayani dengan sembarangan atau asal-asalan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita memberitakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang diberitakan, bukan kita pusatnya, tetapi pusatnya hanyalah Tuhan. Karena bila pusatnya adalah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin.